Berabad-abad yang lalu, meteorit yang terdiri dari vibranium yang merupakan zat terkuat di alam semesta jatuh dan menabrak benua Afrika hingga mempengaruhi semua kehidupan yang ada di sekitarnya. Hingga ketika zaman manusia datang, 5 suku Afrika saling berperang memperebutkan vibranium tersebut. Sampai seorang prajurit ahli sihir Basenga menerima penglihatan dari Dewi Panther dan menuntunnya ke tanaman jamu berbentuk hati yang pada akhirnya memberikannya kekuatan super, kecepatan, dan naluri. Dan dia pun menjadi Black Panther pertama. Dia akhirnya menjadi raja yang menyatukan 4 suku kecuali satu, yaitu suku Jabari yang lebih memilih mengasingkan diri ke pegunungan. Mereka pun membentuk Wakanda di mana mereka menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju daripada negara lain. Namun ketika Wakanda berkembang, dunia di sekitarnya jatuh dalam kekacauan. Dan untuk menjaga vibranium, rakyat Wakanda bersumpah untuk menyembunyikannya, mengisolasi wilayah mereka dari dunia luar dan menyamar sebagai negara dunia ketiga hingga saat ini. Di California pada tahun 1992, di sebuah apartemen, Pangeran Njobu dan asistennya yang bernama James sedang menyusun rencana dengan melibatkan diri mereka dalam pasar gelap. Mereka lalu didatangi oleh 2 prajurit beserta Raja Wakanda, yaitu King T'Chaka. Njobu adalah adik dari King T'Chaka. Awalnya, Njobu ditugaskan untuk menjadi mata-mata di dunia luar Wakanda, hingga King T'Chaka menceritakan mengenai Ulysses Klaue yang telah mencuri 1/4 ton vibranium dari Wakanda dan meledakkan dinding pembatas sehingga membuat banyak korban jiwa berjatuhan. King T'Chaka akhirnya menyimpulkan keterlibatan orang dalam yang membantu Klaue, dan dia adalah Njobu sendiri yang berkhianat kepada Wakanda. Njobu semakin tidak bisa mengelak setelah King T'Chaka meminta James untuk membuka identitasnya, yang sebenarnya James adalah utusan King T'Chaka untuk memata-matai Njobu. James ini sebenarnya adalah Zuri, putra Badu. Njobu yang geram malah mengancam untuk membunuh Zuri, namun dengan terpaksa akhirnya King T'Chaka membunuh Njobu. Di luar apartemen, King T'Chaka beserta prajuritnya pergi meninggalkan putra Njobu yang sedang bermain basket bersama dengan teman-temannya yang bernama Eric Stephen yang melihat pesawat Invisible Wakanda terbang meninggalkan apartemen. Di masa kini, setelah kematian King T'Chaka akibat serangan teroris yang dimotori oleh Helmut Zemo dalam film Captain America Civil War, akhirnya T'Challa terpilih sebagai penerus tahta ayahnya. T'Challa memiliki asisten seorang jenderal wanita Wakanda yang bernama Okoye, pemimpin pasukan tempur yang semuanya adalah perempuan, yaitu Dora Milaje. T'Challa lalu menjalankan misi untuk membantu mantan kekasihnya, Nakia, untuk mempercepat penyelesaian misi sebagai mata-mata di hutan Sambisa, Nigeria. Why are you here? You should ruin my mission. Selain mengabarkan bahwa King T'Chaka telah wafat, T'Challa berniat meminta Nakia untuk menghadiri pelantikannya sebagai raja baru di Wakanda. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Wakanda, di mana di sana mereka disambut oleh Queen Ramonda dan adik dari T'Challa yaitu Shuri. Mereka pun bersiap-siap menghadiri ritual adat pelantikan raja Wakanda yang baru. Sementara itu di London, Eric Stephen yang punya panggilan Killmonger karena dia adalah pasukan khusus Amerika dan seorang tentara bayaran, kini sudah beranjak dewasa, lalu melanjutkan misi ayahnya untuk membantu Ulysses Klaue mengambil sebuah artefak kuno di Museum The Great Britain dan berniat untuk menjualnya ke agen CIA di Busan, Korea. Artefak tersebut dianggap spesial karena sebagian besar komposisinya berbahan vibranium. Aksi mereka pun berhasil setelah melumpuhkan beberapa petugas. Kembali ke Wakanda, di lokasi ritual, seluruh suku Wakanda berkumpul untuk mengikuti ritual pelantikan Raja Wakanda, yang mana upacara itu dipimpin oleh Zuri, putra Badu. Dalam ritual tersebut, perwakilan masing-masing suku diperbolehkan menantang sang calon raja, dan siapapun yang menang akan menjadi pemimpin Wakanda yang sah. Sayangnya, tidak satupun dari keempat suku tersebut berniat untuk menantang T'Challa. Tiba-tiba dari dalam gua datanglah suku Jabari, yang telah mengasingkan diri ke pegunungan, melayangkan tantangannya kepada T'Challa. Perwakilan suku Jabari ini adalah M'Baku yang menganggap T'Challa masih terlalu muda dan tidak pantas menjadi Raja Wakanda yang baru. T'Challa pun menerima tantangan M'Baku dan pertempuran pun dimulai. Awalnya T'Challa diharuskan meminum ramuan khusus untuk menghilangkan kekuatan Black Panther-nya agar pertandingan berlangsung fair. Dengan usaha dan perlawanan yang keras, akhirnya T'Challa memenangkan pertarungan tersebut, memutuskan untuk menyelamatkan nyawa M'Baku dengan memaksanya menyerah ketimbang membunuhnya. T'Challa pun akhirnya dilantik sebagai Raja Wakanda dan resmi menjadi Black Panther. Setelah itu T'Challa dibawa ke taman jamu berbentuk hati untuk meminum ramuannya demi mengembalikan kekuatan Black Panther-nya. T'Challa pun dikubur selagi tubuhnya mencerna ramuan hingga terbawa ke Ancestral Plane yang merupakan dimensi astral di mana roh para leluhur berkumpul. Di sana T'Challa bertemu dengan ayahnya dan meminta saran untuk menjadi raja yang terbaik bagi Wakanda. Ayahnya lalu menasihati T'Challa bahwa dia adalah orang yang baik sambil memperingatkan bahwa T'Challa akan memiliki masa-masa sulit dan harus memilih orang-orang yang dia percaya. Setelah itu T'Challa pun terbangun dari mimpinya.
Keesokan harinya, Okoye menyampaikan kabar kepada King T'Challa bahwa artefak vibranium yang berada di Museum The Great Britain telah dicuri oleh Ulysses Klaue dan berencana menjualnya keesokan malam. T'Challa pun berjanji akan membawa Klaue ke Wakanda untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban. T'Challa lalu menuju ke laboratorium milik Shuri, di mana di sana Shuri ternyata sudah menyiapkan beberapa kostum Black Panther terbaru yang telah di-upgrade yang bisa digunakan oleh T'Challa untuk menjalankan misinya. Strike it. You're recording. Research purposes. Delete that footage. Di Busan, Korea, T'Challa, Nakia, dan Okoye tiba dan bergegas menuju ke sebuah kasino tempat Ulysses Klaue akan melakukan transaksi artefak vibranium. Nakia sebagai agen spy handal Wakanda ternyata fasih juga berbahasa Korea. Di dalam sana, T'Challa bertemu dengan agen CIA Everett Rose yang ternyata adalah pembeli dari artefak vibranium tersebut. Klaue pun akhirnya tiba dengan membawa begitu banyak anak buahnya untuk mengawasi. Sialnya, penyamaran Okoye terbongkar hingga membuat kekacauan dan terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. T'Challa dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Klaue. Namun Klaue sendiri berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Okoye dan Nakia pun menyusulnya dengan mengendarai sebuah mobil, sementara T'Challa melemparkan sebuah peralatan canggih ciptaan Shuri ke sebuah mobil hingga membuatnya bisa terhubung ke mobil tersebut, dan Shuri di Wakanda menciptakan prototipe dadakan hingga memungkinkan Shuri mengendarai mobil tersebut dari jarak jauh. Aksi kejar-kejaran ala Fast and Furious pun berlangsung. T'Challa berhasil menyingkirkan anak buah Klaue, sementara Okoye dan Nakia ditembak oleh Klaue hingga membuat mobilnya hancur. Lalu agen Rose tiba-tiba muncul dan memberinya tumpangan. Setelah berusaha mati-matian, akhirnya T'Challa berhasil menangkap Ulysses Klaue. Klaue lalu ditahan di kantor CIA untuk diinterogasi. Agen Rose lalu melakukan interogasi terhadap Klaue. Namun di saat bersamaan, Killmonger beserta kekasihnya tiba untuk menyelamatkan Klaue. Killmonger pun meledakkan dinding ruang interogasi tersebut lalu membawa Klaue kabur. Setelah aksi dadakan tersebut, T'Challa bergegas mengejar mereka. Namun sayang, Killmonger menembaknya hingga membuat T'Challa terhempas. T'Challa sekilas melihat cincin milik Killmonger yang dia kaitkan di kalungnya, yang mirip dengan cincin yang diberikan oleh ayahnya. T'Challa pun menyadari bahwa Killmonger adalah bagian dari Wakanda karena cincin tersebut hanya ada dua. Yang satunya milik ayahnya, yang satunya lagi adalah milik pamannya, N'Jobu. T'Challa pun memutuskan kembali ke Wakanda untuk membawa agen Rose yang terluka parah terkena tembakan setelah aksinya menyelamatkan Nakia, di mana Shuri bisa menggunakan teknologi canggih di negaranya untuk menyelamatkan Rose. Mereka pun kembali ke Wakanda meski tanpa Klaue. Wakabi yang kecewa lalu menemui T'Challa karena T'Challa telah gagal menjalankan misinya membawa Klaue. Wakabi yang juga sekaligus kekasih Okoye ini memang memiliki dendam setelah orang tuanya tewas di tangan Klaue. Makanya Wakabi sangat kecewa karena selama 30 tahun misi tersebut dijalankan oleh T'Chaka, namun hingga saat ini belum sekalipun berhasil. Sementara itu Killmonger yang berhasil membawa Klaue kabur malah berbalik kini membunuh Klaue, bahkan dengan mengorbankan kekasihnya sendiri yang dijadikan sandera oleh Klaue. Kembali ke Wakanda, T'Challa menemui Shuri untuk menanyakan mengenai N'Jobu. Shuri sendiri memang sudah berjanji setelah diperintahkan oleh mendiang T'Chaka untuk merahasiakan mengenai N'Jobu. Namun, T'Challa bersikeras ingin mengetahui hal tersebut setelah melihat cincin yang sama dengan miliknya yang ternyata juga dimiliki oleh Killmonger. Akhirnya, Shuri menceritakan kisah sebenarnya kepada T'Challa. Shuri menjelaskan bahwa N'Jobu berencana menyerahkan teknologi Wakanda kepada orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia untuk membantu mereka menaklukkan para penindas. Ketika T'Chaka menangkap N'Jobu, N'Jobu malah menyerang Shuri yang memaksa T'Chaka untuk membunuhnya. T'Chaka akhirnya memerintahkan Shuri untuk berbohong bahwa N'Jobu telah menghilang dan meninggalkan putranya yang berdarah campuran Amerika, Eric Stevens, dan Eric sendiri malah memilih untuk menjadi tentara Amerika dan mengadopsi nama Killmonger. Di sisi lain, Killmonger akhirnya tiba di Wakanda dengan membawa jasad Klaue yang disambut oleh Wakabi. Melihat jasad Klaue, Wakabi tentu saja merasa puas karena dendamnya akhirnya terbalaskan. Killmonger lalu diantar menuju ke istana menemui T'Challa dan beberapa tetua suku Wakanda. Killmonger pun mengungkapkan identitasnya sebagai putra N'Jobu kepada para tetua suku dan meminta haknya untuk menantang T'Challa sebagai Raja Wakanda. T'Challa pada akhirnya menerima tantangan Killmonger dan ritual pertarungan perebutan tahta pun dilakukan dan kembali dipimpin oleh Shuri. Pertarungan tersebut berhasil didominasi oleh Killmonger, membuat T'Challa tidak berdaya. Pada saat akan membunuh T'Challa, Shuri mencegatnya dan memberitahukan Killmonger bahwa dialah sebenarnya penyebab kematian ayahnya, N'Jobu. Killmonger tanpa berpikir panjang membunuh Shuri, sementara T'Challa dibuang ke dalam air terjun dan akhirnya mengklaim T'Challa telah tewas. Dan kini dialah yang menjadi King of Wakanda. Melihat kekasihnya tewas, Nakia berinisiatif membawa kabur Ratu dan Shuri dan menolak untuk tunduk kepada raja baru mereka itu. Nakia lalu berusaha mengajak Okoye untuk ikut bersamanya, mencari cara untuk menggulingkan kekuasaan Killmonger. Namun Okoye menolak karena sebagai seorang jenderal Wakanda, dia harus patuh kepada siapapun yang menduduki tahta kerajaan. Setelah itu, Nakia pun meminta agen Rose untuk mengikutinya meninggalkan Wakanda.
Killmonger lalu melanjutkan ritualnya untuk mendapatkan kekuatannya kembali menjadi Black Panther dengan meminum ramuan jamu berbentuk hati hingga Killmonger pun masuk ke dimensi mimpinya bertemu dengan ayahnya. Visi dari N'Jobu sendiri menjelaskan ketakutannya kepada Killmonger bahwa dia ragu apakah Killmonger akan diterima di Wakanda atau tidak mengingat darah campuran Amerikanya. Itulah makanya kenapa N'Jobu memilih mengucilkan diri dan Killmonger alias N'Jedaka pun terbangun lalu bergegas menyuruh membakar semua tanaman jamu berbentuk hati agar tidak ada lagi yang bisa menjadi Black Panther setelah dirinya. Beruntung di saat yang tepat Nakia menyelinap mengambil satu ramuan dari tanaman tersebut lalu pergi membawanya. Killmonger pun mewujudkan apa yang menjadi rencana ayahnya dulu, yaitu mempersiapkan pengiriman vibranium dari Wakanda untuk didistribusikan ke agen Wakanda di seluruh dunia. Di tempat lain, Nakia, Shuri, Agen Rose, dan Queen Ramonda menuju lokasi suku Jabari untuk meminta bantuan mereka, terutama M'Baku. Sesampainya di sana, Ratu menceritakan kejadian di Wakanda. Nakia lalu menawarkan ramuan jamu berbentuk hati kepada M'Baku untuk diminum, agar dia menjadi Black Panther berikutnya untuk menantang Killmonger. Namun rupanya M'Baku menolak sambil membawa mereka ke sebuah ruangan di mana terlihatlah T'Challa yang masih hidup namun dalam kondisi sekarat. Anak buah M'Baku rupanya menemukan T'Challa di sungai dan akhirnya membawanya menuju ke tempat tersebut. Ramonda lalu meminumkan ramuan berbentuk hati tersebut kepada T'Challa lalu menguburnya. T'Challa pun kembali masuk ke Ancestral Plane lalu bertemu kembali dengan ayahnya dan para leluhur Wakanda. T'Challa marah kepada ayahnya karena telah menyembunyikan kematian N'Jobu. T'Challa menuntut untuk mengetahui alasan kenapa Eric Killmonger ditinggalkan sebagai yatim piatu di Amerika Serikat. Padahal seharusnya T'Chaka bisa membawanya pulang ke Wakanda. T'Chaka sendiri mengklaim dia melakukan apa yang memang harus dia lakukan untuk rakyatnya dan untuk Wakanda, agar mereka bisa tetap berada dalam isolasi dan tidak diketahui oleh dunia luar. T'Challa dengan marah menolak alasan tersebut sambil menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa terus-terusan bersembunyi dari dunia selamanya. Dia lalu menolak permintaan bergabung ayahnya di Ancestral Plane dan memutuskan kembali untuk menghentikan monster yang telah mereka ciptakan agar tidak duduk di atas tahta kerajaan Wakanda. Setelah sadar, T'Challa meminta bantuan kepada M'Baku untuk meminjamkan pasukannya melawan Killmonger. Namun M'Baku bersikeras menolaknya. Dengan bermodalkan kostum Black Panther-nya yang sebelumnya dibawa oleh Shuri, mereka pun bergegas kembali ke Gunung Basenga untuk melanjutkan tantangan Killmonger yang kini memiliki Panther Habit-nya sendiri. Akhirnya satu persatu pesawat yang membawa vibranium segera berangkat. Namun tiba-tiba salah satu pesawat meledak hingga membuat mereka semuanya terkejut karena ternyata pelakunya adalah T'Challa. Killmonger menolak tantangan T'Challa kembali untuk bertarung karena kini dia sudah menduduki tahta Raja Wakanda. Killmonger lalu memerintahkan Wakabi dan para tentara Wakanda untuk menyerang T'Challa. Sementara Okoye dan Dora Milaje kini malah berbalik untuk menyerang Killmonger karena menganggap tantangan ritual pertarungan raja yang lalu belum selesai. Sebagian besar Dora Milaje ikut membantu T'Challa menghadapi pasukan tentara Wakabi. Dengan Panther Habit milik Killmonger, pertarungan pun terjadi. Area pertempuran semakin sesak setelah Wakabi memanggil binatang tempur raksasa Wakanda untuk membantu pasukannya menghadapi T'Challa. Sementara Nakia, Shuri, dan Agen Rose menyelinap menuju ke ruangan laboratorium untuk mengambil peralatan yang mereka butuhkan masing-masing dan juga sebuah alat khusus untuk Rose agar bisa mengendalikan pesawat dari jarak jauh demi menghentikan pesawat lainnya yang segera keluar membawa vibranium. Agen Rose akhirnya berhasil menghancurkan satu persatu pesawat tersebut. Sementara Nakia dan Shuri menyusul Okoye untuk membantunya melawan Killmonger. Nakia dibuat terhempas akibat serangan dari Killmonger. Sementara Shuri tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi Killmonger yang malah membuatnya terdesak hingga Killmonger pun berniat untuk membunuhnya. T'Challa yang sedang terkepung oleh pasukan Wakabi melihat nyawa adiknya terancam lalu bergegas menghempas para pasukan yang mengepungnya dan menyerang Killmonger hingga terjatuh ke Great Mound atau jantung tambang vibranium dan pertarungan pun terjadi di antara kedua Black Panther ini. Sementara itu, nyawa Agen Rose terancam setelah salah satu pesawat datang untuk menghancurkan laboratorium. Karena masih menyisakan satu pesawat lagi yang memuat vibranium yang hendak keluar dari Wakanda, maka Agen Rose pun nekat melanjutkan misinya sebelum laboratorium hancur. Di sisi lain, Okoye, Nakia, Shuri juga terkepung oleh Wakabi beserta pasukannya. Tiba-tiba suku Jabari datang dengan dipimpin oleh M'Baku untuk membantu mereka. Witness the lights of the Jabari. Faster! Dengan mengendarai White Rhinoceros, Wakabi berniat untuk membunuh M'Baku. Namun di saat yang tepat, Okoye menghadang dan rupanya badak putih raksasa ini pun seketika menjadi jinak kepada Okoye. Wakabi pun menyadari dirinya berada di pihak yang salah dan akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Kembali ke pertarungan antara Killmonger melawan T'Challa. T'Challa lalu meminta Shuri untuk menjalankan kereta agar kekuatan dari suit Black Panther tidak berfungsi ketika Sonic Disruptors untuk kereta pemuat vibranium aktif. Pertarungan memperebutkan supremasi Raja Wakanda pun terus terjadi, di mana Killmonger menggebu-gebu ingin segera membunuh sepupunya itu. Kesempatan pun dimanfaatkan oleh T'Challa ketika kereta melintas. Seketika juga, suit vibranium Black Panther milik mereka perlahan menghilang. Dan benar saja, T'Challa akhirnya berhasil menikam Killmonger menggunakan sebuah mata tombak hingga Killmonger pun tidak berdaya. Karena merasa iba kepada Killmonger, T'Challa memenuhi keinginan masa kecilnya untuk menyaksikan matahari terbenam di Wakanda. Killmonger menolak tawaran T'Challa untuk disembuhkan dan menarik ujung belati dari dadanya, memilih untuk mati sebagai
sebagai orang yang bebas daripada dipenjara. Dengan kemenangan tersebut, T'Challa kini secara resmi kembali menjadi Raja Wakanda. Dengan M'Baku diberikan kursi di Dewan Suku Nasional untuk mewakili sukunya sebagai pengakuan atas kesetiaannya. Menolak isolasi raja-raja Wakanda di masa lalu, T'Challa akhirnya mendirikan kedutaan besar di Amerika Serikat yang dimana lokasinya adalah tempat di mana ayahnya membunuh pamannya sendiri dan akan dijalankan oleh Nakia dan Shuri. Dalam mid credit scene, T'Challa muncul di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membuka diri dan menjelaskan potensi sumber daya alam Wakanda kepada dunia. Dalam post credit scene, Bucky Barnes akhirnya terbangun dengan lengan mekaniknya yang sudah tidak lagi ada akibat pertarungan melawan Iron Man di Captain America Civil War. Bucky sendiri sebelumnya mendapatkan suaka dari T'Challa dan diizinkan untuk tinggal di Wakanda di mana Shuri membantu proses recovery-nya. Bocah ini memang gila. Ia agresif memegang sebotol anggur di pinggir jalan. Ditujukan langsung ke kepala botak detektif. Ia memukulnya, lalu terburu-buru kabur. Tapi di tengah jalan, bocah itu tiba-tiba berhenti. Kaki kanan bocah itu bingung. Bocah itu berkata bahwa tadi dia lupa memberitahu identitasnya. Ia lari ke tempat detektif lalu berkata dengannya, "Nama aku Ai, tadi aku telah memukulmu." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebotol anggur dan memukuli detektif hingga pingsan. Akhirnya, ia ditangkap ke kantor polisi. Harus memukulnya agar ia selalu ingat. Bos gangster menemukan bahwa Ai adalah bocah yang pintar. Jadi mereka membayar banyak uang untuk menyelamatkan bocah itu. Lalu ia bertanya keinginan bocah itu apa. Ai mengatakan dia ingin menaklukkan dunia. Bos gangster belum pernah melihat bocah yang begitu sombong. Jadi dia memutuskan untuk memberikan seluruh dermaga kepada bocah itu untuk dikelola. Setelah dewasa, Ai semakin menjadi arogan. Orang normal mencuci pakaian, tetapi dia mencuci mayat. Siapa yang berani memperebutkan wilayah dengannya? Jika mereka tidak dipukul sampai mati, mereka akan ditendang sampai mati. Kemudian dipotong menjadi 88 bagian dan dibuang ke laut untuk memberi makan hiu. Dia bisa menendang 20 orang dengan satu tendangan. Membuat gangster musuh takut. Tapi orang yang galak sepertinya, karena tidak memiliki SIM, ia ditangkap ke kantor polisi. Kepala polisi yang baru diangkat tidak tahu identitas Ai. Dia bahkan memperingatkan Ai untuk tidak boleh merokok di sini. Tak disangka, seluruh kantor polisi tiba-tiba bergetar hebat. Ternyata bawahan Ai yang datang ke sini untuk menyerahkan SIM. Satu persatu memegang pistol. Bahkan meminta 3 helikopter. Kepala polisi melihat nama Ai tertulis di SIM-nya. Ia panik banget, cuman tahu gemetar. Ia buru berlutut untuk mencari rokok tadi. Lalu dengan sopan mengundang Ai merokok. Pada titik ini, semua tahanan meneriakkan nama Ai. Dia menjadi raja dunia bawah. Tapi saat dia berguling-guling di dunia Gypsy. Negara ini memiliki perselisihan politik karena raja tua tiba-tiba meninggal. Irai segera merampok naik tahta. Tetapi Irai memiliki kepribadian sadis yang membuat kehidupan penduduk setempat sengsara. Saat ini kolonel bertemu Ai. Mintanya untuk membunuh Irai, dia juga berjanji bahwa setelah membunuh berhasil, tunggu sampai dia menjadi raja. Ia akan menyerahkan seluruh wilayah Mumbi ke Ai. Jika ingin membunuh Irai, harus menyusup ke tambang emas. Irai mengandalkan tambang emas ini untuk mengganggu seluruh kehidupan ekonomi negara. Bahkan membangun istana di dekat tambang emas. Ai telah berlari ke sana untuk menyerang. Tapi ia menemukan pertahanan di sekitar tambang emas sangat ketat. Meskipun kekuatan bertarungnya mengerikan. Tapi penjaga pihak musuh benar-benar terlalu banyak. Bahkan prajurit garis depan sulit dibunuh dalam sekejap. Dia hanya bisa membunuh sementara lebih dari 500 prajurit. Setelah itu, ia segera meninggalkan. Ai membuat rencana yang bagus. Dia akan menyamar sebagai penambang untuk menyelinap ke tambang emas. Mencari kesempatan untuk membunuh raja yang jahat Irai. Orang-orang ini menggantungkan rantai berat di tubuh mereka. Wajah semua orang menunjukkan kengerian. Hanya karena orang-orang yang tertangkap di sini. Tidak akan ada jalan keluar. Tapi hanya ada satu pria yang sangat tenang. Di keramaian, dia adalah mata-mata yang ditanam di markas Ai. Setelah gerbang besi perlahan ditutup, rantai di tubuh mereka juga dibuka. Setiap pendatang baru harus diberi nomor. Bahkan wanita pun tidak lolos.
sang pria yang bertugas menggali emas setiap hari. Ketika seseorang terluka, maka ia akan mati. Dan wanita akan disiksa secara tidak manusiawi. Bahkan ketika mereka hamil, ia hanya berharap melahirkan anak laki-laki. Karena kalau melahir anak perempuan, baik sang ibu dan anak perempuannya dihukum dikubur hidup-hidup. Hari itu Ai akhirnya menemukan markas Irai. Tapi kalau ia ingin melewati gerombolan penjaga agar membunuh Irai, memang susah, ya. Jadi setiap hari saat bekerja, diam-diam mencatat waktu pergantian penjaga. Akhirnya, dia menunggu kesempatan yang baik. Lelaki tua buta ini secara tidak sengaja menabrak tangki minyak. Langsung membuat penjaga tidak puas. Dia meminta juniornya untuk melempar banyak pring ke tanah. Ingin memolok-olok lelaki tua buta itu. Jika dia bisa meninggalkan dari tamban tanpa menyentuh pring di tanah, maka dia akan hidup, tapi kalau enggak dia akan ditembak. Tetapi ialah orang buta, bagaimana dia bisa melakukannya? Dalam situasi yang berbahaya, Ai membawa sekop di bahunya tepat waktu untuk berlari. Dia menembak para penjaga. Ketika orang lain melihat ini, mereka dengan cepat memuat peluru mereka dan melepaskan tembakan. Tapi Ai tidak hanya menghindari semua peluru, tapi juga bisa menggunakan tinjunya untuk membunuh musuh. Tidak lama kemudian lelaki buta itu keluar dari tamban tanpa terluka. Kemudian Ai mengambil rantai dan menyeret pengawas keluar. Muncul di depan semua orang, sekarang semua buruh merasa hormat padanya. Saat ini, ada seorang anak laki-laki di kejauhan yang mencoba mengambil bola tetapi secara tidak sengaja berlari keluar dari garis gawang. Bocah langsung ditembak mati oleh penjaga di tempat, bahkan seorang anak berusia 5 tahun tidak luput. Ai tidak bisa menahan. Ia segera mengangkat palu godam dan mengayunkannya sekali. Buat penjaga sejauh 50 meter. Semua orang tercengang. Para penjaga di sekitar mendengar suara itu dan berlari ke sana untuk membantu. Akibatnya, satu persatu terkena palu godam. Mati di tempat. Pada akhirnya bahkan palu juga terlempar. Ai dihargai oleh semua orang. Sekarang semua buruh telah ditaklukkan oleh Ai. Memutuskan untuk ikut bersamanya dan melawan musuh. Membalas para buruh yang mati. Pada akhirnya Ai dengan tegas menolak. Tapi buruh tetap rusuh terus di tamban emas. Irai segera minta pasukannya untuk menekan. Tetapi menemukan bahwa Ai telah lama melarikan diri. Dia memutuskan memilih budak. Membunuhnya. Dia mengangkat pisau besarnya untuk memotongnya. Tiba-tiba seseorang melompat keluar dari air. Ia membunuh Irai di tempat. Mata melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tetapi tidak memilih untuk kembali ke Mumbi. Ia memutuskan tinggal di tamban emas El menjadi pemimpin rakyat. Ketika anggota Kongres tahu berita itu, dia gemetar ketakutan. Sejak saat itu, Ai telah menguasai sumber kehidupan ekonomi bangsa. Juga memenuhi janji yang dia buat kepada ibunya untuk menjadi kepala negara. Ini adalah sarapan Venom terbaik yang pernah saya lihat. Eddie hanya duduk di kursi. Tidak perlu melakukan apa-apa. Bahkan tidak perlu turun untuk mengambil parcel di lantai bawah. Venom akan membawanya ke tempat tidur. Sejak Venom mengikuti Eddie muda, tidak bisa menjalani hari yang damai. Katakan bahwa otak orang jahat hanya makan secara alami. Tapi setiap kali, Eddie berhenti. Racun tidak berdaya dan hanya bisa menukar makanan coklat dengan ayam jogging. Tapi kedua ayam ini berubah menjadi hewan peliharaannya. Pagi itu, Eddie menerima surat dari si pembunuh celetus untuk. Dalam surat yang menceritakan kehidupannya dari kecil hingga dewasa. Ketika masih kecil, mendorong nenek menuruni tangga. Pelempar penering rambut dengan daya di bak mandi ibu. Bahkan hewan peliharaan tidak selamat. Kemudian dia dikirim ke panti asuhan oleh ayahnya. Sekali lagi dibui. Ada seorang gadis berteriak yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, keduanya menjadi sepasang kekasih seperti gambar dan bayangan. Setelah tumbuh dewasa, bunuh orang dan kubur mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dieksekusi, dia ingin melihat Eddie sekali. Sedang sedih karena tidak ada kerjaan apa. Eddie memutuskan untuk masuk penjara untuk wawancara. Tapi hal yang tak terduga adalah
Hanya mengatakan beberapa kata. Celetus mengungkapkan sifat aslinya. Mulai memprovokasi Eddie tanpa henti. Saya berharap kau sendirian selama hidup. Seperti biasa, Eddie tidak mau membandingkan. Sampai dia mengutuk orang tuanya. Venom panas seperti es krim dan tidak tahan lagi. Raih Celetus dan pukul dia. Selama kekacauan, Celetus mendekati Eddie. Pegang tangan kiri dan gigit. Sipir di dekatnya segera menarik keduanya keluar. Jangan sentuh tahanan, kamu mundur untukku. Tidak berdaya. Wawancara Eddie baru saja berakhir. Setelah Eddie pergi, darah yang terkumpul di mulut Celetus melahirkan kelainan bentuk. Orang ini tidak hanya tidak takut, masih mengisap. Eddie pulang ke rumah. Menyalahkan Venom terlalu marah. Bekerja tanpa otak. Venom mengira dia membantu Eddie melampiaskan amarahnya. Semakin keduanya berdebat, semakin intens. Akhirnya mulai menggunakan seni bela diri. Venom mengaktifkan model lemparan rumah. Lemparkan semua barang keluar jendela. Bahkan TV yang baru dibeli Eddie tidak bisa lepas. Jadi Eddie mengambil hewan peliharaan Venom untuk mengancam. Coba aja kau. Jelas gue berani. Eddie menggigit lidah Venom. Setelah pertempuran antara dua orang, Venom kabur dari rumah. Masukkan paman di lantai bawah. Sebelum berangkat, tidak lupa hantam motor Eddie. Dalam perjalanan ke jalan, dia juga memberi Eddie salam internasional. Tidak terikat Eddie. Venom jadi bebas. Lari ke karnaval. Masih minum dan mabuk. Tapi Venom sendiri sangat mengerti. Tidak ada tubuh yang cocok seperti Eddie. Tidak akan hidup lama. Setelah memasuki host yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut, akhirnya ambruk di depan toko Butran. Dan Celetus karena memakan darah Venom. Pada saat eksekusi, tubuh mulai berubah. Tentakel besar dan kecil tumbuh dari tubuh. Tentakel semakin lama semakin panjang. Seluruh ruangan runtuh seketika. Dua lenan merah langsung merobek pintu besi. Ultra Venom, Carnage lahir. Carnage memiliki tubuh yang tinggi. Mulai pembunuhan yang keras di penjara. Sipir ingin naik dan menembak dan membunuhnya. Celetus telah berubah menjadi bentuk cahaya yang menghindari semua peluru. Semua orang di depannya disiksa dan dibunuh seperti semut. Dia dengan cepat membuka pintu penjara. Bebaskan semua tahanan. Kemudian menggunakan kekuatan. Berubah menjadi tornado untuk menembus dinding dan melarikan diri dari penjara. Celetus dengan cepat mendongak setelah keluar. Pangkalan eksperimental rahasia tempat pacar dikunci. Tidak ada satu suara pun yang menembus tempat ini. Menggunakan kekuatan Carnage untuk menyelamatkan pacarnya dari sel. Selesaikan semua pemblokiran polisi. Dua orang berhasil melarikan diri dari basis eksperimental. Sekarang, sejumlah besar polisi berlari di sini. Pembantaian muncul lagi. Helikopter bersenjata juga ditangani dengan sangat lembut. Tunggu sampai Sheriff tiba. Tempat ini telah rusak. Sheriff merasa ini ada hubungannya dengan Eddie. Panggil Eddie ke stasiun interogasi. Ketika Eddie mendengar ada monster di tubuh Celetus juga, langsung ingat adegan di mana dia digigit. Sadar akan keseriusan masalah, Ed menemukan mantan pacarnya Anne. Minta Anne untuk menemukan Venom yang kabur dari rumah. Anne tahu Venom suka coklat. Datanglah ke toko serbada Butran. Karena Eddie akrab dengan toko ini, tapi tidak bisa mengatakan beberapa kata. Anne menemukan bahwa nada suara Nyonya Tran tidak sama seperti sebelumnya. Ternyata, tapi Venom masih marah pada Eddie sekarang. Tidak ingin pulang dengan Anne. Eddie bilang aku bahkan tidak pantas untuk menggosok toilet.
N hanya bisa menggunakan trik terakhir. Kau adalah yang paling keren, yang terkuat, yang paling kuat. Betul. Aku sangat suka bagaimana kamu menunjukkan dirinya. Kita akan menyelamatkan bocah itu. Ketika Eddie bingung harus berbuat apa, N pergi ke kantor polisi lagi. Dia tersenyum kecil, berubah menjadi Venom, peluk Eddie, hancurkan tembok dan buru-buru keluar. Pelarian yang nyaman dari ruang interogasi. Venom melihat Eddie begitu tulus mengakui kesalahannya. Segera kembali ke tubuh Eddie. Cium sekali. Apakah kamu ingin menciumku sekarang? Tidak. Di tempat lain. Celetus dan Bistro bersiap untuk pernikahan berdarah. Dan orang-orang yang mereka undang semuanya adalah musuh mereka. Celetus berubah menjadi Carnage. Menculik Sheriff. Bistro yang bertanggung jawab atas penculikan N. Meninggalkan alamat untuk tunanan N. Ambil N sebagai sandera untuk memaksa Venom muncul. Segera Venom dan Eddie tiba di sinagoga. Ketika memasuki pintu, mendidih karena marah. Di mana dia? Tapi saat melihat Carnage menjelma, dia langsung mundur ke tubuh Eddie. Kita harus lari. Biarin Sien, karena kita tidak suka sama wanita itu. Sampai Eddie berjanji padanya otak orang-orang ini akan makan secara alami. Venom baru muncul. Berjanji. Dua janji. Pembantaian mulai menyerang lebih dulu. Menembak paku yang tak terhitung jumlahnya. Venom secara fleksibel melompat ke atas dan ke bawah untuk menghindari serangan. Melompat di pagar. Gunakan hak untuk turun dari langit. Tinju itu langsung menembus tubuh Carnage, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Mereka berdua bertarung untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat menendang, anak lebih kuat dibanding sama ayah. Venom dengan cepat jatuh ke posisi rendah. Disematkan ke dinding oleh Carnage dengan duri. Di saat bahaya, Venom menggunakan gigi seksinya untuk menggigit tentakel Carnage. Satu tendangan menerbangkannya. Ayah dan anak bertengkar lagi. Venom meraih Carnage dengan sekuat tenaga dan berputar di udara. Lalu buang lagi. Tapi tidak apa-apa. Carnage berubah menjadi keadaan keren lainnya dan mulai melakukan serangan balik. Pukul Venom langsung kembali ke bentuk aslinya. Setelah berurusan dengan Eddie, Carnage berniat membunuh N di depan Eddie. Lalu lompat ke atap. Batu di atap jatuh dan menghancurkan tubuh Venom. Carnage tidak hanya ingin membunuh N. Bahkan Bistro yang bisa melawanku membunuh. Celetus melihat ini dan bergegas untuk menghentikannya. Jadi adegan ini sering dilihat oleh Venom. Di bawah sorakan Eddie, Venom mulai menyalakan kembali semangat juang. Mereka tidak cocok satu sama lain. Kita baru cocok. Setelah fusi kita adalah satu. Pembela kehidupan. Setelah bangun, ambil pipa besi dan lari ke atas. Jangkrik diam-diam naik ke atap katedral. Ketika Carnage hendak memakan N, Venom melompat ke atas. Ambil batang besi dan tancapkan langsung ke kepala Carnage. Menguntungkan menangkap N yang jatuh. Tanpa diduga, tubuh Carnage pulih begitu cepat. Datang ke punggung Venom, dia menusuk tubuhnya dengan tentakel yang tajam. Meskipun Carnage tanpa henti menyerang punggung Venom, masih menyakitkan untuk membawa N ke tanah. Seluruh tubuh Venom sangat lelah sekarang. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Carnage. Pada saat ini, orang bantu muncul. Bistro muncul di belakang Venom. Venom tampaknya telah membuat rencana yang bagus. Satu dorongan membuatnya jatuh. Pada saat jatuh, Bistro mengeluarkan suara yang menyebabkan Venom dan Carnage dipaksa kembali ke tubuh mereka. Jatuh dari atap bersama. Carnage, setelah berpisah, masih ingin kembali ke tubuh Celetus. Venom tidak memberi Carnage kesempatan. Ukuran 80 kaki menginjak dia. Setelah menangkapnya, telan hidup-hidup. Tidak enak. Hanya Celetus yang tidak bisa kabur. Terakhir, Eddie dan Venom karena ingin menghindari buronan polisi. Keduanya melarikan diri ke Hawaii untuk berlibur. Sejak saat itu,
jalani hidup bahagia tanpa rasa malu. Sampai malam, Venom ingin membiarkan Eddie melihat apa yang dia alami. Tiba-tiba, seluruh pemandangan seluruh ruangan berubah. Mereka berdua langsung pergi ke alam semesta lain. Ini disiarkan di TV sekarang. Berita Spider-Man mengungkapkan identitasnya. Venom melihat Spider-Man di depan layar. Ada perasaan dikenal. Saat mereka bertemu lagi, semua mohon bersabarnya. Sebuah film yang sangat fenomenal, paling favorit dan tiada duanya, yakni siapa lagi kalau bukan filmnya Stephen Chow berjudul Kung Fu Hustle tahun 2004. Meski kebanyakan dari teman-teman sudah pernah dan pasti pernah menonton film ini, tetapi saya yakin teman-teman semua tidak akan pernah bosan dengan salah satu yang menurut saya pribadi adalah karya terbaiknya Stephen Chow setelah Shaolin Soccer. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetris, kanvas, bahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Chan. Berlatar di salah satu negara Asia bagian timur ketika kerusuhan sosial dan kekacauan yang dilakukan para gangster mulai meresahkan masyarakat, kisah diawali dengan memperlihatkan kantor polisi yang sedang didatangi oleh salah satu komplotan gangster bernama Geng Buaya. Ini bosnya, di mana dia komplain kepada para petugas yang telah menangkap wanita sang bos yang diketahui telah meludah sembarangan yang tepat mengenai beberapa warga sipil. Sorry, we didn't know she was your wife. Everyone else! Setelah menghajar dan meludahi salah satu petugas yang menangkapnya, si bos geng buaya dan komplotannya pun keluar dari kantor polisi, di mana beliau langsung dikejutkan dengan menghilangnya mobil mereka dan kondisi jalanan yang sudah sepi tanpa ada siapapun. Saat itulah muncul beberapa orang yang merupakan komplotan dari geng paling besar dan ditakuti saat itu, di mana ciri khas dari geng tersebut adalah memakai setelan rapi seperti jas, dasi, topi tinggi, dan sering muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Back inside. Saat bos geng buaya akan kabur, salah satu pria pun melemparkan sebuah patik atau kapak yang membuat salah satu sampeannya coplok, dilanjut dengan aksi brutal yang ditampilkan si bos gangster tersebut yang berjalan sambil berjoget dan membunuhnya dengan begitu sadis. Lalu diakhiri dengan membunuh si wanita tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kebal hukum, sadis, ditakuti, menggunakan kapak sebagai senjata ikonik, dan memiliki jumlah anak buah paling banyak, itulah salah satu gangster paling berbahaya saat itu, yakni geng kapak. Dan inilah Kung Fu Hustle. Ketika semua orang kota resah dan berbondong-bondong masuk gangster dan sebagian yang lainnya membentuk gangster sendiri, beberapa orang normal yang hidup di komplek bernama Komplek Babi pun nyatanya masih bisa hidup tenang, tentram, dan damai dengan menjalani aktivitas secara normal, di mana komplek tersebut dihuni oleh masyarakat miskin yang tinggal di rumah kontrakan yang dimiliki oleh pasangan ibu dan bapak juragan kontrakan. Dan mari saya perkenalkan dengan bapak juragan yang memiliki Komplek Babi. Ini bebenguknya, beliau sedang membeli beberapa roti, lebih tepatnya memalak dengan cara yang halus dari seorang tukang roti satu-satunya di komplek tersebut, dilanjutkan dengan mendatangi seorang penjahit waria, kita panggil saja Taylor, seorang si tukang jahit, yang kebetulan di situ ada wanita paling cantik sekomplek Babi yang sering digoda, bahkan sering tak sengaja mencium bapak juragan. Tak sengaja. Look, a shooting star. Untuk urusan air dan mandi, para warga pun harus mengantri gilirannya, di mana salah satu pemuda, kita sebut saja si tampan, yang berprofesi sebagai seorang tukang cukur pun mengeluhkan tentang air yang habis, di mana sang ibu juragan yang terkenal galak pun akhirnya turun ke bawah dan mengeluh balik tentang mereka semua yang sering telat bayar sewa kontrakan. I've had it with all your whining and complaining. Selesai marah-marah, si ibu juragan pun harus dibuat murka tatkala melihat bekas lipstik di pipi bapak juragan, di mana beliau dibawa ke kamar, dihajar, dan dilempar dari kamarnya yang berada di lantai 3.
Dan akhirnya kita akan melihat sang tokoh utama kita yang bernama Sing, ini pamatuknya, yang ternyata tidak lebih dari seorang gelandangan yang bercita-cita ingin menjadi anggota geng kapak, di mana dia dan adik-adikannya yang bernama Bom Bom pun berpura-pura datang ke tempat cukur si tampan, memintanya merapikan rambut, mengintimidasinya dengan tato kapak yang terdapat pada tetek berlemaknya, yang pada intinya mereka berdua berniat untuk memeras si tampan. Karena si Bom Bom tertidur saat beraksi, Sing pun harus mengatasi masalah sendirian ketika beberapa warga mulai mengerubutinya perihal pemerasan terhadap si tampan, di mana Sing menantang satu persatu dari mereka, yang ternyata warga komplek babi bukanlah warga biasa yang sembarangan. Come here. I don't give lessons. Saat itulah muncul sang ibu juragan yang langsung menghajar Sing menggunakan sendal jepit, di mana Sing yang berambisi menjadi anggota geng kapak pun berinisiatif untuk meminta bantuan dengan menyalakan sebuah dinamit mini, yang secara kebetulan muncul geng kapak asli yang dinamit tadi tepat mengenai seorang koordinator dari geng kapak tersebut. Karena kesal kepalanya terkena dinamit, si koordinator pun melayangkan kapaknya ke si tampan yang justru membuatnya langsung terlempar dan nyangsang di tong sampah, di mana geng kapak akhirnya melepaskan petasan untuk meminta bala bantuan kepada para anggota yang lain. Dengan jumlah anggota yang tidak main-main serta kapak yang siap menghantam kepala siapa saja, para pasukan geng kapak ini pun mengacak-acak tempat tersebut hanya untuk mencari tahu siapa orang yang telah melempar dinamit dan menyebabkan si koordinator ngabudah tidak wala kaya, di mana si bos geng kapak yang mulai murka pun langsung mengancam akan membakar seorang ibu dan anak, sampai salah satu dari mereka ada yang mau buka suara. Dan It was me. ya, seorang kuli panggul pun akhirnya turun tangan, di mana teman-teman semua yang ada di rumah akan sangat dibuat terkejut tatkala mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh si mas-mas kuli ini, di mana dia ternyata adalah seorang pendekar pemilik kaki besi yang tentu saja mampu menendang semua anggota geng kapak sampai benar-benar tak berdaya. Ketika situasi semakin chaos, akhirnya muncul satu lagi pendekar yang diam-diam menyimpan kemampuan luar biasa, yakni si Taylor atau si tukang jahit yang sedikit kewanita-wanitaan, di mana beliau ternyata adalah seorang pendekar pemilik tangan besi yang memiliki bogeman super kuat yang mampu membuat siapapun termewek-mewek. Dan terakhir, muncullah si tukang roti yang memiliki julukan sebagai pendekar tongkat 6 penjuru, di mana mereka bertiga sebenarnya adalah para legenda yang sangat unggul pada masanya, yang memutuskan untuk menjadi orang biasa dan tinggal di komplek babi ini. Akibat perbuatannya, Sing dan Bom Bom pun harus ditangkap dan diikat di markas geng kapak, di mana saat mereka akan dibunuh, Sing ternyata menyimpan sebuah talenta rahasia, yakni melepaskan ikatan dari borgol dengan kecepatan sepersekian detik, yang akhirnya membuat si bos merasa perlu untuk membudidayakan orang seperti Sing, sehingga beliau akhirnya melepaskan mereka berdua yang siapa tahu suatu hari nanti bakatnya akan diperlukan. Bingo. Thank you so much. Sebagai seorang gelandangan yang hanya memiliki satu tujuan hidup, yakni menjadi orang jahat dan atau menjadi anggota geng kapak supaya bisa disegani dan ditekuti semua orang, nyatanya justru membuat hidup mereka berdua semakin susah, yang bukannya semakin ditakuti, mereka justru sering mendapat ejekan bahkan dari seorang pria kantoran berkacamata yang meledek mereka berdua. Hey, God help bless you. I dare you to say that again. Saat Bom Bom bertanya, memangnya kakak Sing bisa kungfu? Dengan sombongnya Sing menjawab sambil cerita masa lalu bahwa dulu saat dirinya masih kecil ada seorang pengemis penjual buku bela diri berjudul Jurus Tapak Sakti Buddha mengatakan jika Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan memiliki aliran chi yang cocok untuk menjadi seorang ahli kungfu paling hebat yang pernah ada. Entah cuma teknik marketing supaya buku usangnya cepat laku atau memang mengatakan hal yang sebenarnya,
keluarganya. Tetapi Sing kecil yang polos pun bela-belain memberikan semua uang tabungannya waktu itu, di mana dia mempelajari setiap jurus yang ada pada buku tersebut dan mempraktekannya kepada beberapa anak badung yang sedang mengganggu seorang gadis bisu. Dan apa hasilnya? Tentu saja, Jong, Sing kecil justru dikeroyok rame-rame dan dikencingi oleh anak-anak badung tersebut. The total idiots and the deaf mutes. Kejadian itu pula lah yang membuat Sing ingin menjadi anggota gangster atau menjadi penjahat, di mana pengalaman tersebut membuatnya menjadi sadar bahwa dengan menjadi seorang penjahat akan membuatnya lebih ditakuti dan dihargai oleh semua orang. Dan untuk merealisasikan hal itu, mereka berdua pun menjahati seorang gadis penjual es krim dengan mengambil es krimnya tanpa membayar, yang pada akhirnya Sing dan Bom Bom hanya bisa menjahati orang yang lebih lemah daripada mereka. Kembali ke komplek babi, di mana si ibu juragan justru marah kepada si kuli, si tukang roti, dan si penjahit oleh karena tindakan sok pahlawan mereka justru akan memancing lebih banyak teror dari para gangster, yang tindakan heroik mereka bertiga akhirnya dihargai oleh si ibu dan si anak yang pada kejadian tadi sempat akan dibakar. Thank you for saving us. Ketidakpekaan si ibu juragan pun mendapat kecaman dari seluruh penghuni komplek, di mana saat mereka mulai memojokkannya, si ibu juragan akhirnya teriak agar mereka semua diam, yang teriakan atau volume suara yang dihasilkannya pun membuat sebuah getaran hebat yang membuat seisi komplek katorekan, bahkan sebuah gelas pun hampir pecah oleh karena teriakan keras yang dikeluarkan beliau. Tanpa beliau sadari, Sing dan Bom Bom ternyata diam-diam berencana untuk membalas dendam atas kejadian kemarin, di mana aksi mereka justru berakhir mengenaskan, bahkan untuk melempar satu bilah pisau pun tak kunjung berhasil, yang justru membuat mereka berdua ketahuan saat hanya gagang pisaunya saja yang sampai tepat di muka si ibu juragan. Ketika Bom Bom akan melemparkan kotak berisi ular kobra, justru Singlah yang harus ketiban sial ketika dirinya dicium urai kobra tepat di bibirnya, di mana si ibu juragan yang sudah ganggareteun pun mengejar si Sing, yang dari sini mereka berdua terlibat kejar-kejaran dengan efek suara mobil Formula One yang seolah dikendarai oleh Michael Schumacher. Selesai dengan kesialan hari ini, Sing pun harus menderita sendirian di dalam sebuah gardu listrik bekas tempat dia biasa nongkrong bersama Bom Bom, di mana Sing yang mengalami beberapa rasa sakit pun mencoba untuk membuat rasa sakitnya berkurang dengan memukul-mukul tangannya sendiri, di mana kita semua akan dibuat terkejut ketika melihat Sing mampu memukul dinding besi dengan tangan kosong, yang tanpa dia sadari hal itu berhasil membuatnya sembuh dengan cepat. Entah disadari atau tidak, Sing memiliki regenerasi tubuh yang cepat, seolah aliran Qi dalam dirinya membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa memulihkan diri sendiri, yang hal itu menjadi keunikan luar biasa yang Sing sendiri belum menyadari tentang hal tersebut. Sementara itu kita akan dibawa ke markas geng kapak, di mana si bos akhirnya menyewa 2 orang profesional untuk memberi pelajaran kepada komplek babi, di mana pada dasarnya 2 orang ini adalah para pemusik yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Ketika si asisten bos mengatakan bahwa mereka lah yang terbaik, 2 pemusik ini pun menampik hal tersebut dengan mengatakan bahwa hanya ada satu pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pembunuh nomor 1 di dunia berjulukan The Beast, yang oleh karena dedikasinya kepada kungfu membuat dia akhirnya gila, dan sekarang ditahan di sebuah penjara khusus untuk orang gila dengan tingkat kejahatan yang sangat buruk. Di komplek babi, ketiga pendekar yang sudah menyelamatkan warga pun akhirnya diusir oleh si ibu juragan karena takut akan menimbulkan kericuhan yang lebih buruk, sehingga mereka memutuskan bertarung untuk terakhir kalinya sebelum berpisah dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Until we shall meet again. Ketika si kuli pergi duluan, kita akan melihat si pemusik sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya, di mana si kuli yang tidak curiga sedikit pun berjalan menyusuri gang yang tanpa dia sadari, setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik ternyata mengandung sebuah gelombang suara mematikan yang mampu memotong apapun sampai-sampai membuat si kuli tewas dengan kepala terpenggal. Bersamaan dengan itu, si pemusik yang satunya lagi pun mendatangi si penjahit untuk membunuhnya juga. Namun si penjahit yang sudah menyadari akan kedatangan seorang ahli kungfu pun langsung menggunakan ten ringnya seperti Shang-Chi, di mana si pemusik tersebut memiliki sebuah kuku tajam layaknya Wolverine yang mampu mengoyak apapun yang disabetnya.
Dan saatnya eksekusi, kita akan melihat alunan kecapi yang dimainkan si pemusik ternyata memiliki gelombang suara yang sangat tajam yang divisualisasikan seperti sebuah pedang hingga membuat gelang besi milik si penjahit hancur seketika. Dan ketika si penjahit sudah tak memiliki apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat 6 penjuru yang langsung menghalau semua serangan si pemusik, di mana tongkat 6 penjurunya ternyata tetap tak mampu melawan gelombang tajam milik kedua pendekar tersebut dan justru harus mengalami luka parah pada kedua tangannya. Dan di detik-detik eksekusi mereka berdua, si ibu juragan pun teriak untuk kedua kalinya, di mana teriakan beliau kali ini sangat-sangatlah kuat melebihi gelombang suara yang dihasilkan kedua pemusik ini, sehingga mereka menganggap ada pendekar lain di komplek babi ini, dan saat akan dihampiri, tiba-tiba I sense another master. ya, tanpa terlihat sedikit pun si Bapak Juragan sudah berada tepat di tengah-tengah mereka berdua, di mana saat kedua pemusik ini melakukan serangan, justru mereka berdua sendirilah yang terluka. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun berencana untuk mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni membuat gelombang suara dengan tingkat yang lebih ekstrim yang divisualisasikan dengan pasukan mayat berpedang, di mana si ibu juragan memiliki auman singa pun akhirnya mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang membuat kedua pemusik ini langsung bulu cun tak berdaya. Untuk si bos yang sengaja datang ke sana untuk menonton, dia pun harus kena mental tatkala si ibu dan si bapak juragan tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya, mengintimidasinya dan mengancam akan meremukan tulangnya jika geng kapak berani datang ke sini lagi. Kematian 3 pendekar yang baik hati pun membuat si ibu dan bapak juragan bersedih oleh karena tidak bisa menyelamatkan mereka bertiga, bukan tanpa alasan. Walaupun mereka berdua ini adalah ahli bela diri yang sangat hebat, bapak dan ibu juragan sudah berjanji tidak akan bertarung lagi, dan hari ini mereka melanggar janji tersebut hanya untuk melindungi seluruh warga yang ada di komplek babi, dan karena sekarang situasinya sudah benar-benar tidak aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi dari kontrakan ini untuk menghindari kejadian buruk di masa mendatang. And we will avenge them. Kembali ke Sing dan Bom-Bom yang tengah dibully oleh pria kantoran berkacamata, di mana saat ambisinya untuk menjadi orang jahat tidak tersalurkan, maka Sing lagi-lagi akan menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis bisu penjual air yang ternyata dia adalah si gadis kecil yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Dan karena saat itu si gadis belum sempat berterima kasih, dia pun masih setia menyimpan permen yang dulu sempat akan diberikan kepada si Sing, sehingga ketika sekarang mereka berdua bertemu, si gadis pun berniat untuk memberikannya. Tetapi Sing yang semakin kesal karena teringat masa lalu yang menyakitkan pun mengusir Bom-Bom untuk pergi dari hadapannya, di mana saat Sing sedang sendirian, tiba-tiba ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam. Ternyata ini adalah klubnya geng kapak, di mana si asisten memberikannya uang dan menjadikannya anggota geng kapak. Lantas dibawalah Sing ke hadapan si bos yang mengatakan bahwa kini saatnya Sing harus membuktikan apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari mereka. Dan alangkah terkejutnya Sing ketika dia diminta untuk masuk ke sebuah rumah sakit yang dihuni oleh para penjahat gila tingkat ekstrim, di mana dia harus masuk ke dalam dan membebaskan satu tahanan yang berada di ujung gedung rumah sakit ini. Dan baru saja menapakkan satu kakinya di dalam, Sing langsung dikejutkan dengan kemunculan badai awan hitam yang menandakan jika tempat ini menyimpan orang yang teramat sangat jahat. Tapi meski begitu, Sing tetap masuk ke dalam dan mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi anggota geng Kapaks. Dan ketika berada di lorong sel yang dituju, Sing pun mengalami halusinasi ketika darah membanjiri lorong tersebut, layaknya scene pada adegan film Shining karya Stanley Kubrick, yang memang Stephen Chow sepertinya ingin meniru scene tersebut.
Terdapat begitu banyak bangkong alias kodok yang memenuhi depan sel tersebut, entah apa penyebabnya, tapi Sing yang sedang panik bercampur takut pun mulai membuka kuncinya dan... Ya, inilah pembunuh nomor 1 yang sempat diceritakan oleh kedua pemusik tadi, yakni The Beast, yang digadang-gadang sebagai pendekar sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia, tak terkalahkan, memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, dan sengaja menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena menganggap tidak ada pendekar yang mampu menandingi atau memberikan perlawanan menarik di dunia ini. Dan jika memang ada ahli bela diri yang sanggup menandingi kemampuannya atau setidaknya memiliki aura seorang petarung sejati, maka The Beast pasti sudah keluar sejak lama dari rumah sakit tersebut, yang jika dia ingin keluar dari kemarin-kemarin pun pasti sudah keluar sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan dengan penampilan layaknya pria paruh baya pengangguran dengan sendal jepit merek Swallow pun membuat geng kapak ragu jika dialah The Beast sang pembunuh nomor 1, sehingga dengan sangat-sangat hormat The Beast diminta untuk menunjukkan sedikit kemampuannya. Bukan tidak percaya, tapi mereka butuh melihat seperti apa gayanya. Dan apa jawaban The Beast? You fools are not worth it. Karena didesak si bos, Sing pun terpaksa harus turun tangan langsung untuk menguji seberapa hebat The Beast ini. Dan dengan kepalan tangan jahanamnya, Sing pun dengan pededenya mengancam akan membogem bebenguk The Beast. Dan saat itulah salah satu anggota dengan beraninya meninju wajah The Beast, kemudian mengarahkan pistol kepadanya yang langsung diambil dengan cepat oleh The Beast sendiri, di mana mereka semua langsung dibuat oloho ketika melihat The Beast mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya yang dengan kedua jarinya. The Beast bisa menangkap peluru tersebut dengan kecepatan yang sangat mustahil. Dan ya, beliau benar-benar the real The Beast sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Namun dengan sendal jepit pada cokor beloknya, tiba-tiba... Ya, The Beast bisa mengetahui dan merasakan kedatangan dua ahli bela diri dari aura atau Chi yang memang hanya bisa dirasakan oleh para ahli seni bela diri tingkat tinggi seperti Son Goku di Dragon Ball, di mana kedua pendekar itu ternyata adalah si ibu dan bapak juragan yang memang juga bisa merasakan adanya aura jahat yang muncul dari tubuh The Beast. Dan saatnya mereka bertarung, tiba-tiba... That was much better, but you are still lacking precision. Ya, pertarungan bertabur spesial efek pun akhirnya dimulai, di mana The Beast yang memiliki titel pembunuh nomor 1 ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, di mana setiap pukulan dan tendangan yang diberikan oleh kedua juragan ini sama sekali tidak dirasakan oleh beliau, dan justru mereka berdualah yang harus kewalahan meladeni gerakan super cepat yang dilayangkan oleh The Beast ini. Dari sini situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat beradrenalin dan menegangkan, di mana kedua juragan yang di awal kita anggap pendekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan The Beast, di mana setiap serangan yang diberikan The Beast ini sangat-sangat membuat kedua juragan kewalahan. Memang tidak ada yang spesial dengan jurusnya, tapi kecepatannya itu tak bisa diimbangi oleh kedua juragan yang berkali-kali nyaris cedera dengan setiap serangan yang diberikannya. Dan seperti yang telah dikatakan The Beast sebelumnya bahwa dalam seni bela diri kecepatan adalah segalanya, ternyata hal itu benar-benar diterapkan oleh beliau. Bahkan auman singa yang dikeluarkan oleh si ibu juragan pun tak mampu menumbangkan The Beast dan masih tetap berdiri tegak tanpa merasakan ketar-ketir sedikit pun. Ketika semua jurus biasa tak mempan terhadap The Beast, si ibu juragan pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, yakni teriakan singa melalui bel raksasa yang dibawanya, di mana bel tersebut akan menambah damage teriakan singanya karena bisa lebih memfokuskan gelombang suara yang muncul, sehingga tingkat kerusakannya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan bukan hanya jago kungfu, The Beast ternyata adalah orang yang sangat licik dan culas, di mana saat dia mengaku kalah, The Beast diam-diam mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang berhasil melukai perut kedua juragan, sehingga mereka bertiga saling mengunci satu sama lain tanpa ada yang bisa bergerak sedikit pun. Bash him on the head! I will! On the head! I will! Beat him to a pulp! Saat itulah si bos berinisiatif untuk membantu The Beast dengan menyuruh Sing untuk memukul salah satu dari mereka, di mana Sing yang dijongklok-jongklok atau ditoyor-toyor pun justru menjadi emosi dan memukul si bos. Lantas nyerentenglah dia dan nekat memukul The Beast dengan sebatang kayu.
Faktanya, Sing adalah orang yang baik yang tak tega melihat orang lain menderita, di mana tindakannya tersebut mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang dengan hati yang mulia karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun karena tindakannya tersebut, kini The Beast akhirnya menjadi sangat murka, di mana Sing sebagai orang biasa-biasa pun harus terkena pukulan serius dari The Beast, bahkan dipukul berkali-kali tepat di lehernya, tapi masih sempat membalas pukulan menggunakan sebatang kayu kecil. Oh, a pretty big fist you have there. Careful with that. Dan tiba-tiba The Beast pun dikejutkan dengan menghilangnya kedua juragan beserta tubuh si Sing, di mana si bos geng kapak yang terus nyerocos pun akhirnya dibunuh oleh The Beast yang sekarang resmi menjadi pemimpin geng kapak yang baru. Sing sendiri dibawa ke kediaman juragan untuk diobati, di mana pada momen ini kita akhirnya mengetahui tentang siapa jati diri Sing yang sesungguhnya, karena jika kita perhatikan dari awal kemunculannya, Sing dengan segala komedinya pun ternyata sudah menunjukkan beberapa hal serius yang menandakan bahwa dia bukanlah pria biasa. Di antaranya saat masih kecil ketika si pengemis mengatakan bahwa Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan punya aliran chi yang berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata kata-kata beliau tidak sepenuhnya teknik marketing, di mana Sing kecil memang sudah memiliki aura seorang pendekar, hanya saja belum terbuka potensinya. Kemudian saat dikejar si ibu juragan pun sekilas itu hanya komedi yang diselipkan, nyatanya hal itu sebagai sebuah simbol bahwa Sing memiliki kecepatan luar biasa yang dia sendiri tidak menyadari hal itu dan hanya muncul ketika dirinya berada dalam situasi terdesak. Dan terakhir adalah saat dirinya kesakitan dan memukul dinding besi gardu listrik. Hal itu faktanya sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa, yang dimana dia juga bisa sembuh dengan cepat akibat aliran chi yang membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa beregenerasi lebih cepat dari orang normal. Dan berkat pukulan kuat yang dilayangkan oleh The Beast berkali-kali, secara tak sengaja membuat potensi dalam diri Sing akhirnya terbuka. Ya, semacam membuka potensi otak menjadi 100%, mungkin kalau di film Lucy mah, yang pada intinya insiden tadi akhirnya membuat Sing mengalami suatu perubahan drastis yang membuatnya bisa menjangkau seluruh potensi dalam dirinya. Dengan kata lain, Sing adalah satu dari sejuta kemungkinan orang yang bisa menguasai berbagai jurus dengan cepat tanpa harus mempelajarinya bertahun-tahun. Saat itulah muncul The Beast bersama semua pasukan geng kapak, di mana Sing yang sudah pulih pun mempersilahkan kedua juragan untuk istirahat, sementara dirinya akan menghadapi mereka semua sendirian. Dan di sini, kedua juragan pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah yang nomor satu, sang ahli bela diri terbaik yang pernah ada di dunia ini. Satu lawan ratusan anggota geng kapak bukanlah sesuatu hal yang besar bagi seorang Sing yang sekarang, karena seperti Laduni, kalian tahu Laduni itu semacam ilmu yang didapat berdasarkan pengalaman kerohanian atau kebatinan, jadi tidak perlu belajar secara fisik karena sudah muncul begitu saja dalam kepala. Sing yang sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu bela diri terkecuali dari buku tapak Buddha waktu masih kecil pun tiba-tiba berubah menjadi sosok baru yang sangat pro, di mana instingnya sekarang menjadi sangat tajam setajam silet, memiliki kecepatan layaknya Silver Quick hingga mampu melihat semua orang dalam gerak lambat, menguasai jurus menggepengkan cokor tanpa pernah belajar, dan kekuatan tubuh yang super strength yang membuat pasukan geng kapak berterbangan dibuatnya. Ketika semua pasukan geng kapak sudah ngagoler, kini saatnya Sing harus berhadapan dengan The Beast yang dari raut wajahnya, dia sama sekali tidak terkejut atau berkata wow sama sekali, be aja. Lantas dipukullah beliau sampai terlempar, ditendang, dan dibuat tersungkur, tapi belum sampai menapakkan tangannya ke permukaan tanah. Dan apakah kalian ingat dengan begitu banyaknya bangkong alias kodok ketika The Beast masih di sel? Ya, hal itu ternyata bukan tanpa alasan, karena The Beast sudah bertahun-tahun mendalami sebuah jurus terlarang, yakni jurus kodok mati menahan nafsu, yang membuat tubuhnya bermutasi layaknya kodok sungguhan, di mana mutasi tersebut membuat jaringan ototnya menjadi sangat kuat, sekuat otot bancet, dan memiliki kekuatan setara peluru dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Dari situ situasi pun seketika berbalik yang membuat Sing mulai kewalahan, di mana lompatannya benar-benar sangat mengerikan dan tidak dapat diatasi sampai-sampai membuat Sing terlempar jauh ke atas langit. Pada momen ini Sing akhirnya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang sudah lama menghilang yang hanya ada di buku-buku legenda saja seperti buku yang telah dipelajarinya waktu kecil. Dan dengan bantuan seekor burung elang, Sing akhirnya mendapatkan jurus tersebut secara alami yang divisualisasikan dengan munculnya sosok Buddha yang terbentuk dari awan, di mana jurus ini dinamai dengan jurus telapak sakti Buddha. Ya, inilah jurus telapak sakti Buddha. Dan untuk terakhir kalinya The Beast kembali berbuat licik dengan mengaku menyerah padahal akan mengeluarkan senjata rahasianya, di mana kali ini The Beast benar-benar mengalami apa yang dinamakan dengan istilah kena mental saat Sing kembali menggunakan telapak saktinya yang diarahkan tepat ke samping bebenguk atau wajah si The Beast, yang jika saja diarahkan tepat ke wajahnya, bisa-bisa kepala The Beast langsung hancur tak tersisa seperti gedung kontrakan yang hancur membentuk telapak tangan Sing. Saat The Beast bertanya, apa nama jurus itu? Sing pun menjawab, jika kau mau, aku bisa mengajarimu. Dan pada titik ini, akhirnya The Beast benar-benar mengakui kekalahannya sekaligus mengagumi kemampuan Sing, yang pada akhirnya The Beast bersujud sambil termehek-mehek dan memanggil Sing dengan sebutan Guru. Master. Setelah semua selesai, kedua juragan pun mengangkat Sing menjadi anak angkat mereka dan memberikan sebagian hartanya yang digunakan Sing untuk mendirikan sebuah toko permen sebagai bentuk penyesalan atas si gadis bisu yang telah dicampakkannya. Dan film diakhiri dengan pertemuan mereka berdua, di mana Sing akhirnya menikahi si gadis bisu dan hidup bahagia selamanya. Tapi di dunia nyata, faktanya Sing alias Stephen Chow belum menikah sampai sekarang dan memilih untuk hidup penjomblo sebagai bentuk dedikasinya kepada perfilman dan dunia komedi. Sonny, you have the structure and the chi flow of a kung fu genius. Tamat, ending yang cukup mengsiulam cukau.